Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di channel EduHome. Kali ini, dalam video ini kita akan bahaskan tentang surat edaran dari tim pelaksana LTMPT tentang perubahan jadwal pelaksanaan UTBK 2020. Apa saja yang berbeda dalam surat edaran kali ini? Yuk kita bahaskan satu persatu. Ada 5 perubahan besar dalam UTBK 2020. Yang pertama adalah tentang materi ujiannya, kemudian yang kedua adalah tentang jumlah ujian yang bisa diikuti oleh setiap siswa, yang ketiga adalah pelaksanaan ujiannya, yang keempat pendaftaran, dan yang terakhir adalah pelaksanaan jadwal ujiannya. Oke, kita lihat topik yang pertama tentang materi ujian. Materi ujian untuk UTBK kali ini adalah materi TPS. Ya, TPS itu apa? TPS itu adalah tes potensi skolastik. Nah, apa perbedaannya dalam UTBK 2020 dengan 2019? Kalau di 2019, materi ujiannya ada 2, yakni TPS dan Saintek untuk kelompok IPA dan TPS dan Soshum untuk kelompok IPS. Oke, tetapi untuk UTBK 2020 kali ini hanya semuanya, baik itu maupun IPS, baik IPA maupun IPS, hanya materi TPS saja. Ya, itu perbedaan mendasar yang pertama yang harus kita ketahui. Kemudian, mengenai berapa kali siswa yang bisa ujian dalam UTBK 2020, jadi siswa ujian hanya boleh 1 kali tes. Di 2019 siswa boleh 2 kali tes, tetapi di 2020 siswa hanya boleh 1 kali tes. Ya, itu perbedaannya. Yang ketiga adalah setiap hari ujian itu ada 4 sesi. Ya, ini perbedaan yang ketiga. Yang keempat adalah pendaftaran UTBK dan SBMPTN di tahun 2020 dilaksanakan bersamaan. 2019 UTBK itu dengan SBMPTN itu dilaksanakan terpisah. UTBK duluan, pendaftaran UTBK, kemudian ujian UTBK, baru daftar SBMPTN. Tetapi kalau kali ini, ya, dalam UTBK 2020, pendaftarannya dilakukan secara bersamaan. Dan dalam hal ini, peserta pada saat melakukan pendaftaran, dia sudah harus memilih lokasi tesnya, sudah harus memilih perguruan tinggi negerinya, dan sudah harus memilih prodi tujuannya. Oke, ini perbedaan yang keempat. Yang terakhir adalah jadwal ujiannya. Jadwal ujian di UTBK 2020 adalah dimulai dari pendaftaran tanggal 2 sampai 20 Juni 2020. Jadi sekitar kurang lebih 2 bulan lagi dari sekarang. Kemudian pelaksanaan UTBK itu tanggal 5 sampai 12 Juli. Ya, jadi pelaksanaannya sekitar 8 hari. Kemudian kalau dalam setiap hari itu katanya ada 4 sesi, berarti dalam UTBK 2020 ini totalnya ada 32 sesi ujian. Nah, siswa tidak tahu kapan sesi berapa dia sebelum dia selesai melakukan pendaftaran. Jadi setelah siswa selesai melakukan pendaftaran, maka nanti secara otomatis dalam lembar bukti pendaftarannya nanti akan ada tercantum di sana lokasi tesnya di mana, kemudian pilihan PTN yang sudah diisikan dia dan prodinya. Oke. Kemudian pengumuman UTBK itu, ya, pengumuman SBMPTN itu dilaksanakan di tanggal 25 Juli 2020. Oke, jadi
Kalau di 2019 itu pengumumannya mungkin sekitar bulan 6 ya. Tetapi kalau di UTBK 2020 pengumuman ini sekitar bulan 7. Kenapa hal ini terjadi? Karena melihat situasi dan kondisi dari negeri kita sedang mengalami wabah ya di seluruh Indonesia. Jadi kebijakan ini dibuat oleh lembaga LTMPT untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan ke depannya. Ya. Oke, jadi saya sarankan kepada adik-adik semua yang mau ujian UTBK 2020, yuk belajar bagus-bagus, belajar mati-matian, belajar maksimal di soal-soal TPS-nya, tetapi jangan lupa juga belajar materi-materi saintek misalnya atau soshumnya, karena kita tidak tahu TPS jenis kali ini ya dalam UTBK 2020 ini belum tentu sama dengan TPS di 2019. Mungkin saja jenisnya berbeda ya. Kalau TPS 2019 itu topiknya yang 4 ini, penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, serta yang terakhir adalah pengetahuan kuantitatif, belum tentu dalam UTBK 2020 sama. Bisa jadi berbeda, bisa jadi adalah gabungan dari TKA Saintek atau TKA Soshum. Jadi tetap belajar maksimal di TPS dan jangan lupakan juga belajar di TKA Saintek. Siapa tahu ada dimasukkan dalam soal UTBK TPS nanti. Oke, semoga nanti di ujian UTBK 2020 kali ini adik-adik semuanya bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan dapat lulus di PTN dan prodi tujuan yang adik-adik inginkan ya, prodi yang terbaik dari yang adik-adik inginkan. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau ada komen atau kritik atau saran dari adik-adik atau dari teman-teman yang menonton, silahkan di komen di bawah. Kemudian bantu channel ini untuk lebih termotivasi dengan like, subscribe di tombol subscribe. Itu saja, terima kasih atas atensi dari adik-adik, dari teman-teman semua. Salam jumpa kembali nanti di video kita berikutnya. Terima kasih.